Indonesia sebagai negara beriklim tropis memaksa sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan harus menggunakan AC atau kipas angin sebagai penyejuk ruangan untuk bekerja di kantor maupun bersantai di rumah. Paparan AC dan kipas angin dengan jarak dekat pada waktu yang lama secara terus-menerus bisa menyebabkan udara dalam ruangan juga terasa dingin. Anda pasti pernah mendengar anggapan bahwa AC dan kipas angin bisa menimbulkan pneumonia. Benarkah demikian? Andre salah satu orang yang mempercayainya. Saya lebih milih AC. Satu, saya kalau kipas angin itu satu juga menyebabkan paru-paru basah. Itu yang saya takutkan. Jadi kenapa saya memilih AC. Dan kedua memang sangat bahaya sekali kalau pakai kipas angin. Meski memiliki keduanya di rumah, Andre punya alasan khusus mengapa ia lebih memilih menggunakan AC. Ya itulah, masuk angin itu nggak terus-terusan, nggak berhenti-berhenti gitu kan. Kita minum obat, tidurnya pakai kipas angin, apa digigit pakai kipas angin. Jadi sama aja kita keringetan kipas angin gitu. Aktivitas Andre sehari-hari memang tak bisa terlepas dari AC. Ia pun amat bergantung dengan dua benda ini. Hingga akan merasa terganggu jika berada dalam ruangan yang tak berpenyejuk udara. Waduh, repot banget itu saya, Pak. Pasti saya akan pergi cari yang ada AC-nya gitu. Mungkin kita ke mall atau ke mobil gitu kan. Kipas angin maupun AC sama-sama bisa mengusir kegerahan. Namun dari segi kesehatan, mana yang lebih baik? Temukan jawabannya dalam pembahasan di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Oke, kita sudah bersama Dr. Muhtar, spesialis kedokteran okupasi. Kedokteran okupasi. Aku baru tahu tuh kedokteran okupasi itu apa sih, Dok? Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman ya. Kasian deh, udah berapa lama sih persentan? Udah 12 tahun sih, Dok. Lebih sih, 17 tahun, Dok. Luar biasa. Tapi nggak tahu tuh, Dok. Iya. Okupasi itu apa, Dok? Boleh dijelaskan sedikit, Dok? Iya. Memang ini satu disiplin untuk pendekatan pengendalian risiko-risiko kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan, proses kerja, lingkungan kerja, dan bahan kerja. Oh gitu. Karena itu komponen-komponen itu banyak merupakan risiko. Oh, soalnya saya Terjadi kerjanya di kesehatan. luar terus sih, Dok. Kan maksudnya nggak Nah di itu juga lingkungan kerja. risiko. Oh gitu Juga juga risiko. bisa. Risiko. Bener. Risiko. Nah, ini kita ngomongin risiko. Tadi kita udah ngebahas nih ya, AC dan kipas angin. Iya. Ya, kakak pilihnya apa? AC. AC. atau kipas angin? AC. Enak tuh. Dingin. Ya banget. Di luar negeri. Oke, di luar negeri gitu ya. Udaranya langsung. Udara, Dok. Langsung. Nah, ini ada nih, Dok, mitos atau fakta mengenai paparan AC atau kipas angin. Ini katanya kalau paparannya langsung ke tubuh bisa membuat wajah menjadi lumpuh atau Bell's palsy. Mitos atau fakta, Dok? Dijawab dulu. Kalau pertanyaannya menyebabkan mitos, tetapi kalau meningkatkan fakta. Oh, meningkatkan. Iya, harus dibedakan. Nah, Meningkatkan bedanya- risiko ya. Meningkatkan resiko. Nah, berarti kalau meningkatkan resiko, jadi maksudnya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Apa penyebabnya, Dok? Ya, karena sebetulnya Bell's palsy itu penyebabnya lain, bukan masalah hubungan karena semburan AC atau kipas angin. Tapi sebenarnya ada kondisi ketika ekstrim dingin, apalagi bersifat lokal, itu dapat mengaktifkan kembali. Sebenarnya Bell's palsy itu lebih karena infeksi herpes virus. Nah, yang laten ini diaktifasi dengan salah satunya dengan stres. Oke. Apalagi ketika imunitas daya tahan tubuh juga turun. Jadi meningkatkan itu Meningkatkan. bisa jadi Nah, fakta. penelitian menunjukkan memang ada peningkatan sekitar 30-an% lah pada kondisi dingin. Berarti untuk orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut mungkin agak dihindari ya tempat-tempat yang terlalu dingin gitu. Betul. Dok, ya. Nah, tapi bukan cuma menghindari tempat yang terlalu dingin ya, Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan nih, Dok, maksudnya paparan AC yang meningkatkan risiko terjadinya Bell's palsy itu pasti kan mungkin yang terlalu nyentrong gitu ya, Dok ya. Terlalu Iya. dekat atau misalnya tadi dokter bilang paparannya lokal ya, Dok ya. Lokal, Cuma sebelah iya. doang kena. Iya, ada perbedaan suhu antara satu bagian tubuh dan bagian tubuh lainnya. Misalnya nih Kak, Dan Kakak itu lagi kan tidur, meluk guling. Iya. Ya, Dok ya. Iya. Terus yang kena AC cuma di sebelah Sini kiri aja. aja ya, Iya. Dok ya. Yang sebelah kanannya nggak kena. Betul. Kan ada stres tuh, stres, terus cold terkena, stress disebut terpapar cold terus. stress. Iya. Nah, cold stress itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan, pembengkakan, akhirnya pressure terhadap saraf kan, saraf sebetulnya di Betul. Begitu. Nah, baik. Gitu. Ada fakta dan mitos berikutnya di, Dok. Ini kalau
untuk yang alergi ya, ini AC lebih baik daripada kipas angin, Dok. Untuk Wah, penderita alergi. mitos atau fakta dok? Bisa mitos, tapi kalau alerginya karena dingin, ya AC bisa. Dinginnya itu karena sendiri Karena alergi dingin. trigger, iya. Untuk penderita alergi tadi. Jadi alergi kan tergantung Ya, sumbernya. So, oke. Gitu. Tetapi kalau misalnya bukan itu, bisa saja karena AC itu dapat lebih menyaring partikel-partikel, tidak seperti pada kipas angin kan. Ya, Ya, kalau kipas angin kan udara yang apa adanya itulah yang disemburkan. betul. Tapi kalau AC ada filter sehingga udara yang dikeluarkan suhunya sudah terkendali, kelembaban terkendali, partikel yang ada juga terkendali. Sehingga kalau partikel tadi sebagai penyebab alerginya tentu akan berkurang Baik. alergi. Baik, Dok. Nah, ini bukan Esther Nielsen tadi ya, maaf ya, Dok. Nah, terus kemudian tadi apa namanya, kalau AC itu sebenarnya bagusnya tuh yang idealnya tuh harus di swing gitu, Dok, ya goyang-goyang gitu, Dok, atau yang statis aja gitu, Dok. Ya. Si apanya itu namanya, semburan anginnya gitu, Dok. Baik. Yang penting kan fungsi AC itu untuk mengontrol kelembaban supaya tidak terlalu lembab, tetapi juga terlalu kering dan juga tentu saja adalah suhu yang nyaman. Karena manusia itu kan punya temperatur untuk dapat bekerja atau tinggal nyaman. Ya. Dan itulah yang Berapa tuh, dibuat AC. Itu sekitar 25 derajat, 25-26 derajat. Jadi settingnya itu yang penting. Ya. Kemudian pergerakan udara itu juga yang dipentingkan sehingga pergerakan udara di posisi AC itu dimungkinkan ataupun kipas angin supaya pada posisi untuk memungkinkan terjadinya pergerakan udara, sirkulasi udara. Jadi amannya yang swing, Dok. Amannya tentu saja yang swing sehingga tidak bersifat statis, apalagi kemudian atau kalau misalnya tidak swing pun boleh saja, tetapi tidak langsung menyentor istilahnya menyentor langsung ke manusia gitu ya, ke orang gitu ya, Dok ya. gitu. Apalagi cuma kena di pundak saja misalnya, udah langsung pegal-pegal tuh. Wah, bukan lagi tuh, Dok. Rasanya kalau entrong begitu, Dok. Iya, kadang malah kebuka tiba-tiba bangun-bangun udah pilek, Betul. udah batuk, Iya. malah jadi Nah, sakit. saya dengarkan ya. memang suhu ideal yang baik itu juga untuk menghindari yang namanya flu. Itu katanya sekitar berapa sih, Dok, Iya, sebenarnya, Dok? 25 itu. 25 derajat itu. Karena itu dimungkinkan fisiologis, fungsi-fungsi di dalam tubuh itu berfungsi dengan baik dan persepsi nyaman untuk Indonesia ya, untuk Indonesia dan negara-negara tropis itu 25 derajat. Karena agak berbeda ketika misalnya orang yang biasa tinggal di tempat dingin. Yang 25-26 tadi itu adalah standar untuk Indonesia. Oke, ini selanjutnya masih ada lagi nih, Dok, mitos atau fakta selanjutnya, yaitu kipas angin bisa bikin perut terasa kembung dan kepala pusing. Mitos atau fakta? Iya, semuanya mitos. Mitos. Gimana orang udara nafas begitu udara masuk langsung tutup, nggak masuk ke lambung kok itu udara. Coba aja nafas kita, emang yang ngembung kemudian numpuk. Oh, baik. Iya, itu cerita lain. mitos ya, Dok. Soalnya kadang-kadang suka gitu Kembung kan. kan cerita lain. Waktu aku masih kecil, aku suka mainin kipas angin. Ya Perutnya kembung Allah, gitu. pantesan perutnya jadi gini. Oh iya benar. Iya bener lagi, dokter. Makasih ya, Dok. Jadi itu mitos ya. Mitos, Bahwa ya. kipas angin tidak menyebabkan perut kembung gitu ya, Dok. Dok, jadi kesimpulan nih, Dok, masyarakat perlu tahu nih, Dok, pilihannya antara kipas angin dan AC, kita pilih yang mana? Iya. AC kipas angin tuh tidak untuk Dibandingkan. dibandingkan. Yang satu lebih berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi dan pergerakan udara. Sementara yang kipas angin AC itu tadi yang saya sebut untuk pengendalian suhu dan pengendalian kelembaban. Tetapi sedikit fungsinya untuk pergerakan udara walaupun ada tetapi kalau kalau kipas angin itu bisa diatur lebih keras gitu daripada yang dapat dihasilkan oleh AC. Oke, Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dok. terima kasih banyak, Dr. Mukhtar. Sama-sama. Ya, baik.